Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fidela Aurelika Sanati dari kelas 1E dengan NIM 6670250130. Di sini aku akan bahas tentang wacana dinamika pergeseran ideologi. Kalau kita lihat perkembangan Indonesia dari dulu sampai sekarang, cara orang berpikir, bersikap, dan menilai sesuatu itu berubah banget. Dulu tuh pandangan politik masyarakat tuh cenderung sederhana. Sekarang jadi lebih beragam dan kompleks. Nah, perubahan cara pandang ini tuh sebenarnya bagian dari yang disebut dengan pergeseran ideologi. Pergeseran ideologi itu bukan berarti ideologinya yang hilang, tapi cara orang memahami, menafsirkan, dan menerapkan nilai-nilainya tuh yang berubah mengikuti zaman. Di Indonesia sendiri, kita punya satu ideologi utama, yaitu Pancasila. Tapi cara menerapkan Pancasila dari masa ke masa itu jelas berbeda. Misalnya, waktu demokrasi terpimpin, Pancasila tuh dipakai buat ngumpulin kekuatan nasional melawan pengaruh luar. Pas Orde Baru, Pancasila dijadiin asas tunggal dan dipakai untuk bikin masyarakat tuh lebih seragam gitu. Nah, setelah reformasi, Pancasila tuh mulai ditafsir lebih bebas dan terbuka karena masyarakat tuh punya kebebasan berpendapat yang lebih luas gitu. Terus contoh kasus yang lagi rame nih soal RUU HIP dan RUU BPIP, itu tuh beberapa tahun lalu tuh masyarakat tuh sempat rame memperdebatkan RUU haluan ideologi Pancasila atau HIP. Ada yang dukung karena dianggap bisa memperkuat pembinaan ideologi di generasi muda, tapi itu banyak juga yang menolak karena takut tuh RUU tuh bikin tafsir Pancasila di monopoli negara kayak masa Orde Baru. Di sini tuh kelihatan banget kalau ideologi itu hidup gitu. Ada pertarungan tafsir. Yang pertama, sebagian tuh ingin Pancasila tuh dibaca lebih modern gitu. Dan sebagian ingin tafsirnya tuh dijaga ketat. Nah, ini tuh contoh jelas bahwa ideologi Pancasila tuh sedang kayak ngalamin pergeseran makna di masyarakat. Terus juga partai politik nih. Di partai politik tuh tempat ideologi tuh sering berubah ya. Dulu tuh partai-partai tuh punya identitas ideologis yang jelas. Ada yang nasionalis, religius, kiri kanan atau campuran gitu. Tapi sekarang banyak partai yang mulai geser ke tengah buat ambil hati pemilih dari berbagai kelompok gitu. Contoh nyatanya nih, yang pertama tuh ada PDIP gitu, yang dikenal sebagai Partai Nasionalis Kerakyatan. Akhir-akhir ini tuh mulai menyesuaikan narasi politiknya dengan isu modern seperti digitalisasi, UMKM, dan anak muda. Terus yang kedua tuh ada PKS yang dulu tuh dianggap sangat konservatif, kini tuh kayak banyak memakai pendekatan politik tuh yang lebih moderat dan milenial friendly gitu. Terus yang ketiga tuh ada Gerindra tuh yang dulu tuh identik dengan retorika tegas dan militeristik gitu. Sekarang tuh tampil lebih moderat dan kooperatif, terutama setelah Prabowo Subianto tuh masuk ke kabinet. Ini tuh nunjukin kalau partai politik tuh enggak kaku soal ideologi, melainkan menyesuaikan dengan situasi pemilih dan zamannya juga ya. Terus ada kayak kelompok kepentingan, itu interest group, dan pergeseran ideologi. Nah, selain partai politik nih, kelompok kepentingan tuh juga ikut berperan dalam pergeseran ideologi. Kelompok kepentingan tuh banyak bentuknya ya. Terus ada organisasi buruh, organisasi lingkungan, komunitas digital, kelompok keagamaan, sampai komunitas hobi yang punya tuntutan politik tertentu tuh. Contoh yang jelas beberapa tahun ini tuh kelihatan jelas tuh ada kelompok lingkungan, itu tuh mendorong isu perubahan iklim dan energi bersih. Terus ada juga komunikasi digital tuh menekan pemerintah soal aturan keamanan data dan privasi. Terus yang ketiga tuh ada kelompok masyarakat sipil. Dia tuh menolak revisi UU KPK karena itu tuh dianggap melemahkan pemberantasan korupsi gitu. Terus juga mereka nih kan kayak mendorong negara tuh untuk memikirkan ulang arah ideologi tuh kayak mau kemana gitu kan, terutama soal keadilan sosial, demokrasi, dan etika kekuasaan gitu. Kelompok kepentingan inilah tuh yang membantu menggerakkan ideologi masyarakat gitu. Kalau dulu tuh suara kelompok begitu tuh kayak sulit gitu kan buat didengar gitu. Nah, sekarang kayak sangat berpengaruh karena media sosial tuh memperkuat suara mereka gitu. Karena itu dampak positif digitalisasi ya guys.
Terus ada juga pergeseran ideologi dalam pemilihan umum. Nah, pemilihan kayak pemilu ini kan kayak adalah tuh momen yang paling jelas kan buat melihat perubahan ideologi masyarakat. Nah, setiap pemilu tuh ada gaya kampanye, isu yang diangkat dan dan sikap pemilih itu yang berubah. Contoh yang paling kelihatan itu ada di pemilu tahun 2024. Nah, isu-isu yang muncul tuh bukan lagi seputar ideologi keras seperti dulu, tapi lebih ke arah digitalisasi, ekonomi kreatif, anak muda, teknologi AI gitu, ketahanan pangan dan stabilitas nasional gitu. Pemilih tuh terutama generasi Gen Z dan milenial tuh kayak nggak terlalu terpaku sama ideologi tradisional. Mereka tuh lebih peduli sama program konkret, bukan label ideologinya. Makanya banyak partai dan calon tuh bergeser ke narasi kerja nyata, kampanye digital, branding yang lebih santai dan visual, serta pendekatan populis tuh yang lebih moderat. Nah, fenomena itu tuh nunjukin kalau pemilu tuh jadi salah satu faktor yang bikin ideologi tuh lebih fleksibel, lebih cair. Terus juga contoh kasus yang kedua itu pergeseran gaya politik Prabowo Subianto. Salah satu contoh paling jelas dari pergeseran ideologi di politik Indonesia itu adalah perubahan gaya politik Prabowo Subianto. Dulu tuh dikenal kayak keras, tegas dan nasionalis, tapi belakangan ini tuh tampil lebih hangat, humoris dan fokus pada narasi persatuan. Banyak analisis itu yang bilang kalau ini tuh bentuk fluktuasi ideologi tuh yang menyesuaikan diri dengan kondisi pemilih, tuntutan zaman gitu. Kasus ini tuh kayak nggambarin ideologi politik tuh bukan hal yang kaku, tapi bisa strategi komunikasinya. Nah, kesimpulan dari ini tuh dari semua fenomena itu kita bisa lihat bahwa ideologi di Indonesia tuh emang harus terus bergerak. Perubahan ini tuh bukan hal ke arah negatif gitu, justru tanda bahwa bangsa ini tuh harus hidup dan bereaksi terhadap perubahan zaman. Yang penting tuh gimana cara kita tuh tetap menjaga nilai dasar Pancasila kayak kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Nah, cara kita menerapkannya tuh boleh berbeda, tapi makna dasarnya tuh nggak boleh hilang gitu. Selama kita tetap berpegang pada nilai-nilai itu tuh kayak pergeseran ideologi tuh perubahan partai politik, tekanan kelompok kepentingan dan dinamika pemilu tuh justru akan membuat Indonesia tuh semakin matang dalam berdemokrasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.